Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di channel Kirosan Story. Jangan lupa di subscribe ya guys. Episode kita kali ini masih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Sebuah peristiwa kelam perjalanan bangsa Indonesia yang ditandai dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan beberapa orang perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinan Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal dengan DN Aidit. Salah satu korban dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 adalah Jenderal Ahmad Yani. Sang jenderal tewas di kediamannya di daerah Menteng saat pasukan Cakrabirawa mencoba menculiknya tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Nah, di video kita kali ini, kami akan mengajak kalian mengunjungi lokasi kejadian tersebut, yaitu Rumah Jenderal Ahmad Yani yang kini dijadikan sebagai museum. Ini dia Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Lokasinya berada di Jalan Lembang nomor 58, RT 11 RW 7, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum ditempati oleh Jenderal Ahmad Yani, rumah ini adalah bekas tempat tinggal pejabat maskapai swasta Belanda. Dibangun sekitar tahun 1930 sampai 1940-an pada saat pengembangan wilayah Menteng dan Gondang Dia. Sejak tahun 1950-an, rumah ini dikelola oleh Dinas Perumahan Tentara. Selanjutnya pada tahun 1958 dihuni oleh Ahmad Yani selaku perwira TNI Angkatan Darat saat itu. Beliau beserta keluarga menempati rumah ini sejak masih berpangkat Letnan Kolonel. Saat peristiwa G30 SPKI tahun 1965, Ahmad Yani berpangkat Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat sejak tahun 1962. Sejatinya Pak Yani, sapaan beliau, selaku seorang menteri mendapatkan rumah dinas di Jalan Diponegoro yang sekarang menjadi Wisma Ahmad Yani. Museum ini memiliki luas 700 meter persegi yang dibangun di atas lahan seluas 1.300 meter persegi. Bangunannya hanya terdiri dari satu lantai dengan warna cat dominan putih kekuningan. Pasca peristiwa G30 SPKI tahun 1965, keluarga almarhum Jenderal Ahmad Yani menyerahkan rumah beserta isinya ini kepada TNI Angkatan Darat untuk dijadikan museum. Pada tanggal 1 Oktober 1966, rumah ini diresmikan sebagai Museum Jenderal Ahmad Yani. Di halaman rumah, tepatnya di bagian depan, berdiri tegap sebuah patung Jenderal Ahmad Yani berseragam lengkap TNI Angkatan Darat yang terbuat dari bahan perunggu. Patung tersebut berdiri di atas sebuah relief yang menggambarkan Pak Yani sejak Perang Kemerdekaan hingga hari-hari menjelang peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Patung setinggi 3 meter tersebut merupakan mahakarya dari Sunarto PR dan rekan-rekan dari Sanggar Bambu Yogyakarta. Meskipun telah dijadikan museum, rumah ini masih dipertahankan bentuk aslinya hingga saat ini. Untuk akses masuk, pengunjung dipersilahkan masuk dari pintu samping bagian belakang. Dari pintu inilah pasukan Cakrabirawa masuk ke dalam rumah. Pintu ini juga menjadi saksi diseretnya tubuh beliau yang sedang sekarat berdarah-darah sampai dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Tepat di depan pintu masuk terdapat sebuah prasasti penetapan Museum Jenderal Ahmad Yani sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 1993. Terdapat beberapa ruangan yang ada di museum ini, diantaranya ruang pahlawan revolusi, ruang dokumentasi, ruang dapur dan kamar mandi, ruang makan keluarga, ruang kamar tidur Jenderal Ahmad Yani, 2 ruang kamar tidur putra-putri Jenderal Ahmad Yani, ruangan khusus, ruang santai, ruang tunggu, dan terakhir ruangan ajudan. Oh ya, untuk memasuki museum, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki ya guys. Nah, berikut ini kami akan coba review satu persatu dari ruangan tersebut. 1. Ruangan Pahlawan Revolusi. Memasuki museum, di sebelah kiri terdapat sebuah ruangan. Ruangan ini bisa dikatakan sebagai ruangan paling belakang dari rumah ini.
Di ruangan ini terdapat sebuah lemari kaca yang menyimpan seragam TNI Angkatan Darat dari para pahlawan revolusi. Selain itu juga terdapat beberapa barang-barang milik pribadi seperti kacamata, pena, tongkat komando, dan lain-lain. Masih di ruangan yang sama, terdapat seekor harimau yang telah diawetkan di dalam sebuah etalase kaca. 2. Ruangan dokumentasi. Masih di area dekat pintu belakang, terdapat sebuah ruangan yang menyimpan foto-foto dokumentasi kegiatan Jenderal Ahmad Yani selama menjabat di Tentara Nasional Indonesia. Terdapat juga foto-foto rekonstruksi penculikan dan penembakan Jenderal Ahmad Yani pada saat peristiwa G30 SPKI. Foto-foto saat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Foto-foto penyerahan kota Magelang dari pihak Belanda ke Indonesia tahun 1949 yang diwakili Letkol Ahmad Yani. Foto-foto penumpasan gerakan DITII tahun 1951 di Magelang. Foto-foto kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri. Foto-foto peresmian Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani oleh Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 1 Oktober 1966. 3. Ruangan dapur dan kamar mandi. Bersebelahan dengan ruangan dokumentasi adalah ruangan dapur. Ukurannya tergolong luas dengan cat tembok berwarna putih dengan dinding keramik berwarna senada. Tak banyak perabotan dapur di sini, hanya terdapat 2 buah kompor gas yang diletakkan di sudut ruangan. Bersebelahan dengan dapur terdapat kamar mandi. Ukuran kamar mandinya tidak terlalu sempit dan dilengkapi dengan sebuah bathtub dan wastafel. 4. Ruangan makan keluarga. Untuk masuk ke ruang makan yang berada di ruangan utama dari rumah ini, kita akan melalui sebuah pintu kayu yang dilengkapi dengan kaca. Ada sedikit cerita di balik pintu ini, guys. Pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965, dari sinilah salah satu pasukan Cakrabirawa melepaskan tembakan ke arah Jenderal Ahmad Yani yang hendak menuju kamarnya. Namun sebelum melepaskan tembakan, Pak Yani sempat menampar salah satu anggota Cakrabirawa yang dianggap berbicara tidak sopan kepadanya. Di sini kalian bisa lihat terdapat 5 lubang bekas tembakan. Jenderal Ahmad Yani pun tersungkur bersimbah darah tepat di balik pintu di ruang makan keluarga. Beliau terkena 7 peluru, 5 peluru tembus keluar dan 2 peluru bersarang di tubuhnya. Posisi tersungkurnya Jenderal Ahmad Yani kini diabadikan dan kalian bisa saksikan dengan adanya tulisan di atas lantai. Masih di ruang makan keluarga, terpajang foto-foto pahlawan revolusi dalam ukuran besar mulai dari Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen Sutoyo, Maijen DI Panjaitan, Kapten Pierre Tendean, Brigjen Katamso, dan Kolonel Sugiono. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat piagam-piagam penghargaan, surat-surat keputusan, dan kenang-kenangan dari kerabat baik dari dalam maupun luar negeri yang diterima Jenderal Ahmad Yani. Semuanya terpajang dan tersusun rapi di setiap sudut ruangan. 5. Ruangan kamar tidur Jenderal Ahmad Yani. Pada saat kami mengunjungi tempat ini, ada aturan dari petugas yang melarang mendokumentasikan isi kamar beliau. Di dalam ruangan ini tersimpan senjata otomatis Thompson yang pernah dipergunakan oleh gerombolan G30 SPKI untuk memberondong Jenderal Ahmad Yani lengkap dengan sisa pelurunya. Terdapat juga senjata LE kaliber 7,62 buatan Cekoslovakia yang memberondong Letjen S. Parman. Dan terakhir, senjata yang dipergunakan untuk menembak pimpinan G30 SPKI DN Aidit. Selain itu, tersimpan juga replika pakaian tidur kesayangan beliau, berupa baju lengan pendek yang digunakan istri Ahmad Yani untuk mengepel dan membersihkan lantai yang penuh dengan lumuran darah beliau. Di etalase berikutnya, tersimpan gaji terakhir Pak Yani bulan Oktober 1965 sebesar Rp123.000, pecahan uang lama yang belum sempat diberikan kepada istri beliau. Selain itu, tersimpan juga barang-barang lain seperti cincin, pena, keris, tongkat komando, dan lain-lain yang semuanya disimpan dengan baik di ruangan ini. 6.
2 ruangan kamar tidur putra-putri Jenderal Ahmad Yani. Di kamar tidur yang pertama, ukurannya tidak terlalu luas. Terdapat sebuah lemari dinding yang memajang foto-foto dan boneka-boneka mainan. Dinding kamar juga dihiasi 4 buah lukisan anak perempuan Jenderal Ahmad Yani. Ke ruangan kamar berikutnya tak jauh berbeda dengan kamar pertama. Ukurannya juga tidak terlalu luas. Terdapat 2 buah lukisan anak perempuan dan foto-foto keluarga Jenderal Ahmad Yani yang disusun rapi di sebuah lemari pajangan kayu. 7. Ruangan khusus. Ruangan yang berada persis di tengah ini merupakan ruangan bagi Jenderal Ahmad Yani melakukan briefing dengan asisten-asistennya. Selain itu, ruangan ini juga digunakan untuk menerima para tamu maupun kerabat. Terdapat kursi-kursi tamu bergaya vintage yang sudah dibungkus dengan plastik untuk menjaga keasliannya. Selain itu, di bagian dinding menempel sebuah lukisan cat minyak berukuran besar yang menggambarkan Jenderal Ahmad Yani menampar salah satu pasukan Cakra-Birawa pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Lukisan yang diberi judul Subuh yang Berdarah ini dibuat tahun 1967 oleh seorang seniman bernama Omar. 8. Ruangan santai. Ruangan ini merupakan ruangan yang posisinya berada paling depan. Sesuai dengan namanya, di ruangan ini Jenderal TNI Ahmad Yani sering duduk bersantai sambil membaca dan mengawasi putra-putrinya bermain di halaman bagian depan. Terdapat pula sebuah akuarium berukuran kecil yang menempel di dinding. Masih di ruangan yang sama, terdapat seekor harimau yang diawetkan di dalam sebuah etalase kaca. Terakhir, terdapat peralatan golf dalam sebuah tas troli di etalase kaca. 9. Ruang tunggu. Sesuai dengan namanya, para tamu yang datang biasanya menunggu di ruang ini. Terdapat 4 buah kursi bergaya vintage lengkap dengan mejanya dari bahan kayu. Selain itu, dalam ruangan ini juga terdapat beberapa etalase yang berisi benda-benda koleksi berupa cenderamata dari berbagai daerah dan negara. 10. Ruangan ajudan. Ruangan ini terhubung langsung dengan ruang tunggu. Di ruangan ini, kembali kita temukan seekor harimau Sumatera yang diawetkan di dalam sebuah etalase kaca. Terdapat juga kursi panjang dan sebuah meja kerja lengkap dengan kursinya. Selain itu, ada juga 2 buah lemari kayu yang menyimpan buku-buku dan foto-foto kunjungan kerja Jenderal Ahmad Yani, baik di dalam maupun di luar negeri, selama menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Nah, itu tadi 10 ruangan yang ada di rumah Jenderal Ahmad Yani. Meskipun museum ini telah berusia lebih dari 50 tahun, kita dapat saksikan semuanya masih terawat dengan baik sesuai dengan kondisi aslinya. Selanjutnya kita kembali ke area luar. Bersebelahan dengan pintu masuk museum, tersimpan mobil pribadi Jenderal Ahmad Yani. Sebuah Chevrolet Impala keluaran tahun 1962, buatan Amerika Serikat. Mobil sedan berwarna biru ini kerap digunakan Pak Yani untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Oke guys, itu tadi sedikit review kami saat mengunjungi Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Bagi kalian yang ingin informasi terupdate, silahkan follow media sosial Instagramnya di @ahmadyanimuseum. Berikut ini informasi harga tiket masuk dan jam operasional museum ini dalam bentuk infografis. Sekian dulu dari kami, terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten-konten kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, bye-bye.